Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti wasallim. Meneruskan ngaji yang kemarin, yakni menerangkan bahwasanya tanwin ada 10 yang dikumpulkan di dalam satu. Aksamutan winihim asrun alaika biha fa inna taqsimaha min khairi ma khuriza makin waqa bil wa'awir wal munakkarizit ranim awi kitarin walin wa ma'uriza aksamu tanwini utawi tundumane tanwine ulama ahli nahwu iku asrun ana 10 alaika netepono sapa sih. Nah, alaika ini artinya ilzam, tegese netepono sapa sira. Netepi alaika ing atase sira, ilzam netepi sapa sira, ilzam netepono sapa sira, ay alaika. Alaika ay ilzam. Netepono sapa sira, netepi biha. Alaika itu artinya adil. Netepi biha kelawan aksamu tanwini. Kalau yang bagus baca bukan biha kelawan aksam. Nah, kalau menyebutkan biha kelawan aksami karena dijadikan ba. Apa to ilate sira kon netepi kelawan tundumane tanwin ana 10. Fa inna taqsima krana temen saturune tundumane tanwin iku min khairi ma setengah saking bagus-bagusnya tunduman sile makhuriza kang den simpen apa ulama. Artinya disimpan itu khuriza itu artinya boleh disimpan, boleh dijaga. Jadi saya kasih 2 makna. Sile makhuriza kang den simpen utawa den jaga apa ulama. Dirupane 10 makin suwijine tanwin tamkin wa qabil lan kaping pindhone tanwin muqabalah wa awid lan kaping telune tanwin iwad wal munakkari lan kaping papate tanwin tangkir zid kaping 5 tanwin ziyadah ronim kaping 6 tanwin tarono awih ki nomor 7 utawa kaping 5 tanwin hikayah itorin kaping 8
tanwin darurat ghalin kaping 9 tanwin ghalin wa ma humiza lan kaping 10 tanwin syududa. Jadi tanwin itu dibagi 10. Nomor 1 adalah tanwin tamkin, kedua tanwin muqabalah, ketiga tanwin iwad, yang keempat tanwin tangkir, yang kelima tanwin ziyadah. Nah, ini 5-5-nya sudah diterangkan semua kemarin. 4-4-nya sudah, yang belum tanwin ziyadah ini belum. Terus yang keenam adalah tanwin taronum. Yang ketujuh tanwin hikayah, yang kedelapan tanwin darurat, yang ke-9 tanwin ghalin, yang ke-10 tanwin syududah. 4 ini sudah. Nah, yang belum tanwin 6 ini. Saya pilih yang ke-6 dulu karena dia syair dan agak panjang keterangannya. Yani tanwin taronum. Tanwin taronum. Taronum. Taronum itu ya suara yang merdu, suara yang merdu taronum. Contohnya adalah seperti di dalam syair atau sajak syair. Akilillah ma'a dhil wal itaban wa quliin asobtu laqad asoban. Ini contohnya tanwin taronum. Akili ngidikno ho sapa sira wadon siji. Lafal akili ngidikno di situ artinya adalah utruki, ninggalo sapa sira wadon siji, tinggalkanlah. Allauma ing maidu, mencerca tapi dengan suara yang keras, dengan kata-kata yang tajam, itu allauma. Adilu, hei mbok adilah, adilu, mbok adilah. Wal itaban lan ngidikno sapa sira wadon siji ing pemanglah, ing pemaidu, ing mencerca, ing mundes-mundes. Wakuli bukan kauli tapi wakuli fil amar. Lan ngucap sapa sira wadon siji, ngucap in asab, lakon maknani, lamun maknani sapa ingsun. In asab tu lamun maknani sapa ingsun
yen mengkono kepejape syarat ing laqad asoban yakti temen makenani sopo Kiai Jarir. Yen mengkono kepejape sating lapet asoban yakti makenani temen sopo Kiai Jarir. Awake agak gak enak pelan-pelan nih. Syair ini, sajak ini itu dikatakan atau kata-kata dari seorang yang bernama Syekh Jarir Ibnu Atiyah, Jarir bin Atiyah, Jarir, Kiai Jarir yang jadi anak laki-lakinya Atiyah. Ki Jarir itu adalah min fuhuli su'ara'il Islam, termasuk apa? Pembesar dari penyair Islam. Ya, Syekh Jarir bin Atiyah adalah seorang penyair, penyajak yang masyhur, yang hebat dari penyair Islam. Dia membuat syair akillil lauma adil wal itaban. Akili ay utruki. Ini dinaha sapa sira wadon siji. Akili itu fi'il amar. Akili ini fi'il amar. Saya kalau ngaji ya seneng kayak gini, merinci-rinci, terus apa, menerangkan dengan detail. Karena apa? Saya dulu gak mau namanya pindah keterangan yang lain sebelum ini saya rasa saya sudah paham. Maka saya juga ingin menerangkan di sini pelan-pelan setiap lafal kita pahami semampu saya. Akil itu fil amar. Fa'ilnya adalah ya. Ya ini fa'ilnya lafal akil. Namanya dhamir ya wahdah muannasah mukhatabah. Setiap fi'il amar itu majzumun abadan. Ambil duduk. Nah, setiap amar itu pasti dijazmkan untuk selama-lamanya. Ya, jadi kalau ada amar pasti dijazm. Nah, coba kita tengok sebentar. Walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. I'rab jazm itu tandanya ada dua, sukun dan buang. Ya cuma dua itu. Jadi kalau ada i'rab jazm ya pasti tandanya dua. Kalau tidak disukun yang buang. Nah, sukun itu bertempat di mana?
fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Bila mana ada fi'il mudhari' kok sahih akhirnya, fi'il mudhari' yang akhirnya bukan huruf ilat, itu namanya fi'il mudhari' sahih akhir. Dan di situ tidak bertemu dengan syai'un. Syai'un itu baik syai' ma yumkinu i'rabahu ataupun syai' ma yujibu bina'an. Kita bicara syai'unnya yang apa namanya? Ma yumkinu i'rabahu, yakni wawu dhamir jamak, alif dhamir tasniyah, ya dhamir wahdah muannasah mukhatabah. Wa amal harfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari' al mu'tadi al akhir wa fil af'alil lati raf'uha bi sabatin nun. Adapun yang namanya membuang itu bahasa Jawa ini membuang. Yang namanya membuang itu ada dua. Satu adalah membuang huruf ilat. Yang kedua adalah membuang nun. Yang membuang huruf ilat itu adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Jadi yang belakangnya ada huruf ilatnya itu buang, huruf ilatnya dibuang. Besok keterangannya, detailnya, jelasnya. Yang kedua adalah membuang nun. Di mana yang membuang nun? Yaitu fi'il mudhari' yang bertemu alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jamak, ya dhamir wahdah muannasah mukhatabah. Nah, jazmnya fil amar itu sama dengan jazmnya fi'il mudhari'nya. Jadi kayak akili itu jazmnya fi'il mudhari'nya. Buang nun, maka di sini juga jazmnya buang nun. Akilina, nunnya dibuang, jadi jazmnya membuang nun. Akili, ini jazmnya buang nun. Nah, jadi apa namanya? Fi'il amar itu majzumun abadan, dan jazmnya fi'il amar itu mabni jazm. Jazmnya sesuai dengan mudhari'nya. Di sini jazmnya membuang nun. Allahumma ini jadi maf'ul bih-nya lafal akili. Allahumma itu maknanya adalah at-ta'nif wa ta'zim. Itu Allahumma. Ta'nif. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Annafa yu'annifu ta'nifan. Adzaba yu'adzibu ta'dziban. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan itu faedahnya taksir, akeh. Allahumma itu bermakna ta'nif, ta'dzib, mencerca. Jadi banyak mencerca, keras, akeh.
Jadi Allauma itu biman at-ta'nif, at-ta'dzib itu dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan yang faedahnya taksir, maka di sini artinya banyak marahnya, banyak mencercanya, banyak ketusnya. Allauma, karena Allauma itu bermakna at-ta'nif. Wa ta'dzib, maknanya Allauma itu at-ta'nif wa ta'dzib. Ta'nif an-nafa yu'annifu ta'nifan, azaba yu'adzibu ta'dziban, itu faedahnya adalah taksir. Nah, dulu saya pertama mau ngaji sudah bicara, tidak bisa yang namanya setiap lafal itu punya makna, punya faedah. Ada faedahnya takdiyah, ada faedahnya muta'addi, ada faedah taksir, ada faedah mubalaghah, ada faedah takalluf, ada faedah mutawa'ah. Itu nggak bisa dipisah dari lafalnya. Maka kalau pengen membaca yang benar, dan seharusnya harus benar, itu ya harus tahu sorof. Nah, sekarang yang ngaji yang tahu maknanya setiap faedahnya ya susah. Kalau pengen cinta agama ya memang harus ngaji, harus ngaji. Gak gampang ngaji kitab itu. Nah, contohnya sekarang Allauma terus dicari di kamus misalkan, ya nggak bisa. Allauma itu harus tahu. Allauma itu artinya maknanya adalah taknif. Kalau taknif dan ta'dzib itu dari wazan apa? Nah, kalau wazan apa, faedahnya apa? Oh, faedahnya di sini taksir. Berarti Allauma ini adalah faedahnya itu taksir karena di mana taknif. Itu loh caranya ngaji. Ini dina sapa sila Allauma ing pemandoa, ing pemaidu. Pemaidu itu artinya mencerca. Mencerca dengan banyak mencercanya. Akeh maidu, Allauma ing akeh maidu. Kenapa Allauma? Karena Allauma adalah bermakna taknif. Taknif dan ta'dzib ini dari faedah taksir. Adilu, mbok adilah. Wal itaban, lan ing pemanglah, ing pemaidu. Pelan-pelan difaham. Memahami namanya syair, nadom, sajak itu susah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Maka saya katakan nahwu shorof itu adalah belajar sastra yang tertinggi. Wal itaban. Sebelum menerangkan adilu, saya terangkan itabah dulu. Nyambung itabah dulu. Al-waw, waw ini apa namanya? Waw atof. Al-waw harfu atfin. Wal itaban maktufun ala lauma. Lafaz itaban ini maktuf yang ikut kepada maktuf alaih berupa al-lauma. Wal maktufu minal mansubi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradul munsharif. Wal itaba ya. Wal itaban itu asalnya adalah lafal wal itabah. Ini terkirnya jadi maktuf yang ikut kepada maktuf alaih. Maktuf alaihnya lafal allauma, jadi maf'ul bihnya lafal atili. Nah, kalau maktuf alaihnya nasab, maka maktufnya juga harus nasab. Nasabnya ditandai dengan fathah.
sebabnya isim mufrad. Ini nggak paham, yang paham sedikit, tidak apa-apa. Karena ngaji itu nggak bisa orang paham di bab kalam, tapi nggak paham di bab i'rab, nggak bisa. Paham di bab i'rab, nggak paham di bab ma'rifat, nggak bisa. Paham di bab fa'il, nggak paham di bab fa'il, nggak bisa. Kalau fikih bisa, bab sholat bisa paham, bab zakat nggak paham, bab puasa itu bisa. Tapi kalau nahwu nggak bisa. Semua dari bab 1 sampai akhir harus faham dan hafal. Dan hafalnya fi dhahri qalbin, harus di luar kepala. Karena apa? Ini terkait apa? Ini terkait apa? Bagaimana? Oh, terkaitnya apa ya? Cari. Terkaitnya apa? Cari dalilnya. Ya nggak bisa, harus hafal. Harus hafal, harus paham. Nah, makanya belajar, ayo rajin belajar, bismillah, belajar dan belajar. Belajarnya untuk apa? Ya untuk Allah. Karena apa? Belajar supaya bisa memahami Al-Quran dengan benar. Nah, kalau tidak bisa memahami Al-Quran dengan benar, hadis dengan benar, ijma' qiyas benar, ya maknanya ya wis sampe disaduk ngono. Mbok bener mbok salah. Ngomong ya alim. Tangan yang harus dicucupi, ya Allah. Nah, lagi. Wal itabah. Lafal al-itabah ini dengan azil dengan itab ini muradif sama maknanya sama, cuman lafalnya beda, itu dinamakan muradif. Muradif itu lafalnya sama, maknanya beda. Apa artinya? Artinya itu adalah itabah, adil. Ini menurut saya bukan nama orang, tapi sebutan. Adil dan itab itu artinya sama. Itab itu artinya adalah mirip atau sama dengan al-lauma, orang yang suka marah, orang yang menyalahkan orang lain, mencerca, maido cara Jawa ini, cuman dengan keras, itu adil. Itu itab. Ini maknanya sama. Lafal adilu di sini aslinya adalah adilatun. Dimasukkan adilu, aslinya adalah adilatun. Maka disebut saya kasih mana, orang daerah kasih mana, bu adilah. Terus dimasuki ya nida. Maka terkibnya adalah terkib munada. Mabni dhammah, tidak memakai tanwin, berbunyi adil. Terus taknya hilang.
ini untuk litarahum, litarhim. Tarhim itu tarahum, murahham, rohumah itu adalah suara yang halus, ngeneng-ngeneng. Kalau orang Jawa bilang apa? Ngeneng-ngeneng, ngelus-ngelus. Akili apa? Udruki ninggal noho sapa sira wadon siji allauma ing pemaidu ya adil mbok adilah. Jadi dibaca dhammahnya dikarenakan tertibnya jadi munada, yaitu kemasukan huruf ya nida ya yang dibuang. Ya, berbunyi ya adil. Terus taknya dibuang, itu tanda litarahum atau litarhim, karena untuk ngelus-ngelus suara yang halus, memberi nasihat yang halus. Ya adil, hebo adilah dengan merangi. Wal itabah, paham ya? Ya adilu asalnya adalah ya adilatu, dibaca dhammahnya karena terkirnya jadi munada, dan ada huruf ya nida yang dibuang karena di dalam syair taknisnya dibuang, taknya dibuang karena litarahum untuk ngendi apa jenenge untuk menyuarakan dengan halus. Wal itabah, tertibnya tadi adalah jadi maktuf yang ikut kepada maktuf alaih allauna. Mahalus syahid, yang dimaksud, yang diarah adalah lafal wal kitab, dan ini adalah dinamakan tanwin tarannum. Ya, dikatakan tanwin tarannum. Kenapa dikatakan tanwin tarannum? Ya ini wal itaban, ini asalnya adalah wal itabah. Akil lau ma'adil wal itabah. Karena syair saja itu di belakangnya harus dikasih alif. Namanya alif itlaqiyah wal itabah. Aqil law ma'adil wal itabah. Namanya alif itlaqiyah. Akhirnya saja atau akhirnya syair itu dinamakan qafiyah. Jamannya qawafi. Akhirnya saja atau akhirnya syair dikatakan qafiyah. Nah, alif ini bertempat di mana? Namanya alif bertempat di qafiyah mutlaqah. Akhirnya saja yang dikasih alif namanya qafiyah mutlaqah. Lihat aja saja syair dan lain sebagainya. Saja syair itu kalau belakang dikasih alif. Wal kitabah. Namanya qaf, akhirnya syair, akhirnya saja itu dikatakan qafiyah, alifnya namanya mutlaqah, namanya qafiyah mutlaqah. Ada qafiyah mutlaqah, ada qafiyah muqayyadah. Wal itabah. Sesudah berbunyi itabah,
alifnya dibuang, diganti nun. Lah nun itu bila mana ada nun mati itu dikatakan tanwin. Yang namanya tanwin adalah huwa nunun sakinatun talhaku akhirul ismi lafdon lakhatan. Suara yang memuat huruf hijaiyah. Nun adalah suara yang apa? Huwa nunun sakinatun. Tanwin adalah nun yang mati. Talhaku akhirul ismi lafdon. Harus suara dia. Karena lafad adalah huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah allati awaluhal alifu wa akhiruha wa kharajat bilisan insan. Dia harus suara. Lagi biar bingung. Yang namanya tanwin adalah huwa nunun sakinatun. Nun yang mati itu tanwin. Harus lafdon lahoton, tidak tulisannya tapi di dalam lafaznya. Nah, nanti saya bahas lagi. Kenapa alif kok diganti nun? Ini namanya lip taronum. Karena untuk taronum. Taronum itu suara yang merdu. Taronum itu untuk suara yang merdu. Rengeng-rengeng. Nah, ini cara-cara lerap itu litaronum untuk rengeng-rengeng. Aqilillau ma'azilu wal itaban. Jadi diulang lagi, namanya tanwin, apa namanya, taronum adalah tanwin yang bertempat di qafiyah mutlaqah. Ditulis tanwin taronum adalah tanwin yang bertempat di qafiyah mutlaqah. Kenapa dikatakan bertempat di apa namanya qafiyah mutlaqah? Karena lafal itaban itu aslinya adalah wal itaba. Kenapa kok wal itaba ada alifnya? Karena berada di akhirnya saja atau akhirnya syair, yaitu qafiyah, maka alifnya dikatakan qafiyah mutlaqah. Nah, alif ini berada di qafiyah mutlaqah, alif itlaqiyah, terus dibuang, diganti tanwin, diganti nun. Maka ini dikatakan tanwin untuk rengeng-rengeng, untuk taronum. Taronum itu adalah suara yang merdu. Paham ya? Nah, ini terus karena yang namanya tanwin itu adalah huwa nunun sakinatun talhaku akhirul ismi lafdon lahoton. Justru di sini tulisannya yang berbunyi nun mati. Tidak apa namanya? Tidak hanya suaranya, tapi ada tulisannya berupa nun mati. Maka tidak memenuhi syarat untuk dikatakan tanwin yang benar-benar tanwin. Nah, kan ini nun mati, bukan tanwin. Kalau tanwin suaranya tok, kalau ini kan tulisannya. Waslan, dia datang dengan ditulis, maka di sini tidak dikatakan mutlaqit tanwin khosoh. Dia boleh dikatakan tanwin
tapi tidak menjadi tanda-tandanya kalimah isim. Sekali lagi, tanwin taronum, tanwin, tapi tidak dikatakan tanwin mutlaknya tanwin khosoh yang menjadi tanda-tandanya kalimah isim. Karena apa? Karena tanwin taronum itu bisa bertempat di kalimah huruf. Tanwin taronum itu bisa bertempat di kalimah fi'il. Nah, kita teruskan ya. Wakuli lan ngucapo sapa sira. Wakuli lan ngucapo sapa sira. Wadon siji. Lafal wakuli ini sama i'rabnya, keterangannya seperti lafal akili, yakni fil amar, mabni jazm, jazmnya membuang nun, fa'ilnya ya. Ini sama. In asabtu lamun makenani sapa ingsun. In asabtu, asoba, asoba, ya. Terus bertemu tak dhamir mutaharik rufi. Jadi berbunyi asabtu, alifnya dibuang, berbunyi asabtu, membuangnya alif besok ngaji sorof, keterangannya kejauhan, pecah nanti pikirannya. Asabtu. Nah, fi'il madhi itu maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu selama-lamanya di fathah, mabni fathah. Lah kok sekarang disukun? Kok berbunyi asab tuh ini disukun? Ini namanya apa? Sukunnya sukun baru. Mabninya fathah tapi disukun. Namanya sukun. Akhirnya fi'il madhi kan baknya bukan tak. Bak ini loh. Ini namanya akhirnya fi'il madhi itu mabni fathah abadan. Sebelum bertemu dhamir apa? Tak dhamir mutaharik rufi. Nah, ini disukun. Kenapa kok disukun? Karena bertemu tak. Tak ini namanya disebutnya tak dhamir mutakalim yang menunjukkan saya, mutakalim wahid, aku, saya, itu tak. Tutumatum, titumatuna, tu, ini dhamir mutakalim wahid. Bila mana ada fi'il madhi bertemu dengan dhamir mutakalim, tu ini dhamir mutakalim, ini disebut dhamir mutaharrik. Kenapa disebut dhamir mutaharrik? Karena tu ini nyandang harokat, yaitu di dhamma. Dikatakan rufi karena mahalnya rofa. Kenapa rofa? Ya ini jadi fa'ilnya lafal asoba. Asabtu, ini namanya tak dhamir mutaharrik rufi. Kenapa kok disukun alif? Nah, alasannya likaro habib kawali arba'in mutaharrikatin fima huwa kalimatil wahidah. Karena likaro tawali karo habib tawali arba'in mutaharrikatin ini ada huruf 1, 2, 3, 4 bertempat pada dua kalimat, yakni satu kalimat fi'il, yang kedua kalimat isim, yang empat-empatnya hidup semua. Asobatu. Tuh, 1, 2, 3, 4 nyandang harokat semua, berharokat semua. Orang Arab tidak suka seperti itu. Dua kalimat berharokat semua, maka disukun alif. Dikarati tawali arba'in mutaharrikatin fima huwa kalimatil wahidati. Supaya disukun alif berbunyi asabtu.
maka mabninya fathah tapi disukunnya sukun arid, sukun yang baru datang. Sukunnya sukun anyar, sukun baru. Kenapa disukun baru? Karena bertemu dengan tak domir mutakalim disebut tak domir mutaharik rufi. Kenapa disebut mutaharik rufi? Mutaharik karena dia menyandang harokat. Kenapa dikatakan rufi? Karena dia mahalnya rufa. In asabtu lamun makenani bener sapa ingsun lakot asoban moko yakti mongko temen makenani bener sapa ki jarir. Jadi ini jadi jawab karena in di sini adalah in harfu syartin tazimul fi'laini mutlaqan al awalu fi'lu syartin wa sani jawabu wa jazaa'uhu. In harfu syartin asobtu itu fi'il syarat, lakot asoban ini namanya fi'il jawab dan fi'il jaza. Nah, ini jawab. Lamnya ini namanya lam qasam. Mau diadil qasam berarti ay wallahi. Demi Allah qad asoban. In asabtu wallahi qad asoban. Itu loh. Itu namanya lam qasam. Lam qasam yang dimakna wallahi. Wallahi qasam itu sumpah. Sumpah itu dengan nama Allah. Wallahi qad asoban. Nah, qad di sini namanya qad harfu tahqiq. Nyata benar. Nah, jadi ada qad itu di mana tahqiq, ada qad di mana takrib, macam-macam. Nah, qad di sini yang di mana tahqiq menyatakan kalau bahwasanya kalau aku benar maka lakot aso dan mongko yakti teman-teman bener sopo kiai jarir. Asoban ini asalnya adalah asoba yusibu fi'il madhi. Asoba makenani. Terus lafal asoba ini ada di akhirnya fi'il. Wa kuliin asobatu laqad asoba. Nah, harus dikasih alif. Laqad asoba. Asoba ini fi'il madhi. Asoba af'ala ini fi'il madhi mabni fathah. Ya, mabni fathah. Terus karena posisinya di belakang di akhir maka dikasih alif. Namanya alif itlaqiyah. Alif itlaqiyah itu bertempat di qafiyah mutlaqah, namanya qafiyah mutlaqah. Ya, apa? Qafiyah itu akhirnya si'ir itu namanya qafiyah mutlaqahnya karena ada alifnya. Asoba. Sesudah berbunyi asoba, terus karena ini untuk litaronnum diganti tanwin, alifnya dibuang, diganti tanwin atau nun. Mati alasannya untuk litaronnum. Nah, seperti kata-kata saya tadi diingat bahwasanya tanwin taronnum itu bisa bertempat di kalimah isim. Ini isim, ini fi'il. Makanya karena dia bisa bertempat di tempat kalimat isim dan bisa bertempat di kalimat fi'il dan tanwin di sini ditulis berbentuk nun mati,
maka tidak bisa menjadi tandanya kalimah isim. Yang jadi tandanya kalimah isim cuman tanwin tamkin, tangkir, muqabalah, iwad. Nah, yang 6 sisanya tidak menjadi tanda-tandanya kalimah isim. Nah, cukup ya. Besok apa namanya, tanwin ziyadah, tanwin hikayah, daurat ghalib, dan tanwin syudur. Taruh sudah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah belajar dan belajar terus. Sedikit ini paham, oh kok angel, enggak begitu. Nanti kan kayak tadi saya menyebutkan amar, saya menyebutkan tanda-tandanya irob rofa, irob nasab, irob jazm, nanti di bab ma'rifat. Nah, jadi di bab ma'rifat agak kebantu sampai maksudot, nanti akhirnya bisa semua dihafal dan dihafal. Ngaji. Nah, setelah nahwunya bagus, jurumnya aja setahun, mudah-mudahan bisa. Saya dulu lama. Setelah itu baru ngaji sorof. Kalau ada waktu lagi ngaji mimpi, ngaji lagi isi, sorof lagi, terus baru hafiyah. Nanti terus ngaji mantek, ngaji balaghah, bagian ahli bayan. Ya. Nah, pokoknya susah usia lah. Ini kan cuma isi usia. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.